Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran tema 9 kali ini tentang sumber daya alam sebagai potensi ekonomi masyarakat. Diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, diharapkan anak-anak dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang ada pada kenampakan alam tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui potensi ekonomi dari sumber daya alam pada kenampakan alam tersebut. Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Negara kita Indonesia, alhamdulillah Allah berikan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik itu di daratan maupun di perairan. Perhatikanlah dua ekosistem terlengkap di daratan, yaitu hutan, dan di perairan, yaitu lautan. Sumber daya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan dari hutan? Masya Allah, tentu saja hasil hutan utama yaitu kayu dan hasil hutan non-kayu, antara lain madu, tumbuhan obat herbal, buah-buahan, rotan, dan juga air tanah yang disimpan oleh akar-akar pohon pada hutan pada saat terjadinya hujan, ya, sehingga cadangan air tanah terdapat banyak di dalam hutan. Di laut tak kalah kaya dengan sumber daya alam, yaitu berbagai jenis ikan, mutiara, rumput laut, dan minyak bumi. Masya Allah, Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 mengingatkan kita bahwa orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan rasa enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Islam mengatur semua urusan dalam aspek kehidupan termasuk ekonomi, anak-anak. Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan asalkan prosesnya maupun hasilnya dilakukan dengan halal. Selain itu juga memperhatikan prinsip keberkahan dengan berinfak. Nah, mari kita perhatikan kenampakan alam berikut ini. Ya, ini adalah lingkungan pantai. Benar sekali, pantainya indah dan bersih. Lingkungan pantai yang berada di pinggir laut sebagai perbatasan antara daratan dan lautan, maka sumber daya alam yang dihasilkan berupa hasil laut seperti ikan, kerang, dan rumput laut. Nah, anak-anak, pantai yang indah seperti ini juga dapat dijadikan sebagai objek wisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan pantai biasanya menyesuaikan dengan sumber daya alam yang dihasilkan pada kenampakan alam tersebut. Di pantai terdapat ikan, budidaya ikan atau udang, dan masyarakatnya juga berprofesi sebagai pengelola wisata. Perhatikan berikut ini. Ini adalah lingkungan, ya benar, lingkungan sungai, dan ini adalah gambar foto udara sungai terpanjang di Indonesia yang berada di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas. Masya Allah. Nah, masyarakat biasanya memanfaatkan sungai untuk jalur transportasi. Itu adalah pemanfaatan utama. Bahkan ada juga wilayah yang menjadikan sungai sebagai pasar apung. Sumber daya alam yang dihasilkan sungai berupa air, ikan, dan pasir. Maka kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitar wilayah sungai biasanya adalah mencari ikan, menambang pasir, berdagang, dan penyewaan kapal. Mari kita perhatikan kenampakan alam berikut ini. Ya benar, ini adalah perkebunan teh di wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Mengapa
Karena dataran tinggi atau di sekitar pegunungan biasanya memiliki wilayah yang subur. Hal ini dipengaruhi oleh abu vulkanik ya anak-anak ya, yang dikeluarkan dari gunung berapi. Nah, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan di dataran tinggi umumnya adalah bercocok tanam dan juga beternak ya. Jenis tanaman yang dihasilkan subur di sana adalah tanaman teh, kopi, apel, kentang, stroberi, dan peternakan yang cukup bagus adalah peternakan sapi perah. Nah, pemandangan alam yang indah di daerah pegunungan juga biasanya menarik para wisatawan untuk mendatanginya, sehingga di sana objek wisata juga berkembang. Contohnya di dataran tinggi Dieng. Nah, perhatikan ini adalah aktivitas penambangan emas ya di wilayah pegunungan. Kenapa? Karena selain mengeluarkan abu vulkanik ya, pada saat terjadi letusan gunung berapi, maka gunung berapi itu mengeluarkan material dari bumi berupa batuan, pasir, dan belerang. Nah, ini adalah penambangan yang ada di wilayah dataran tinggi ya. Bauksit dan belerang serta emas ya. Nah, selanjutnya kenampakan alam apa ini anak-anak? Ya benar, ini adalah lingkungan dataran rendah yang subur. Tampak ya warnanya hijau menyegarkan. Ternyata di wilayah dataran rendah yang tanahnya subur akan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Contohnya adalah berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, ketela pohon, sayur mayur, dan juga usaha peternakan cocok ya dilakukan di wilayah dataran rendah yang subur. Nah, bagaimana dengan wilayah yang kurang subur? Nah, biasanya masyarakat melakukan pengelolaan pembangunan kota ya pada wilayah dataran yang kurang subur, dijadikan sebagai pusat ekonomi ya, aktivitas ekonomi yaitu kegiatan produksi di pabrik-pabrik, kemudian kegiatan distribusi atau perdagangan, dan kegiatan konsumsi ya, bisa belanja di pasar ataupun di pusat-pusat pertokoan. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini adalah gambar pelabuhan anak-anak. Pelabuhan sebagai sentra distribusi ya, produk-produk perdagangan, produk ekspor ya, yang mau diekspor dari dalam negeri ke luar negeri maupun yang diimpor, produk impor dari luar negeri masuk ke dalam negeri, itu lewat pintu gerbangnya yaitu pelabuhan anak-anak. Masya Allah. Itulah beberapa contoh aktivitas ekonomi yang disesuaikan dengan kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dan Masya Allah, manusia diberikan akal oleh Allah agar manusia dapat bertahan hidup. Dengan akal yang dimilikinya, manusia mampu mengolah kekayaan alam yang ada untuk mencukupi kebutuhannya. Dan sebagai seorang muslim, kita harus mensyukuri nikmat akal ini anak-anak dengan bersemangat mempelajari ilmu Allah agar kelak anak-anak dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat mengantarkan rakyatnya ke kesejahteraan Indonesia adil dan makmur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.